Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, nama saya Zafira Akifah. Nah, jadi di video ini saya ingin menjelaskan definisi dan unsur-unsur ilmu komunikasi serta persepsi dalam komunikasi. Nah, jadi komunikasi itu berasal dari kata Latin communis yang berarti membangun kebersamaan antar individu. Ini bisa diartikan sebagai pertukaran informasi atau reaksi terhadap suatu objek atau stimulus. Saya juga akan menyebutkan definisi komunikasi menurut beberapa ahli. Yang pertama adalah Harold D. Laswell. Beliau menggambarkan komunikasi ini sebagai jawaban dari pertanyaan kepada siapa, apa yang disampaikan, siapa yang menyampaikan, melalui saluran apa, dan apa pengaruhnya. Yang kedua ada Everett M. Rogers. Everett M. Rogers ini menggambarkan komunikasi sebagai bentuk proses pengalihan ide dari sumber ke penerima dengan tujuan mengubah perilaku mereka. Lalu ada Rogers dan Lawrence Kincaid. Nah, mereka ini menyatakan bahwa komunikasi itu adalah proses pertukaran informasi antara dua orang atau lebih untuk mencapai saling pengertian yang mendalam. Komunikasi melibatkan interaksi manusia yang memengaruhi satu sama lain, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, serta tidak terbatas dalam bahasa verbal saja, melainkan juga melalui ekspresi wajah, seni, dan teknologi. Ini menciptakan kesamaan dalam bahasa dan simbol yang digunakan dalam komunikasi. Nah, selanjutnya adalah unsur-unsur komunikasi. Unsur komunikasi ini ada 7. Yang pertama adalah komunikator. Komunikator itu adalah yang menyampaikan pesan. Komunikator ini dapat terdiri dari satu orang, lebih dari satu orang, sampai massa. Yang kedua adalah komunikan. Komunikan ini adalah penerima pesan. Pesan antara komunikator dan komunikan itu bersifat dinamis atau bergantian. Jadi pada dasarnya, komunikan ini adalah orang yang dapat diajak berbicara dan pasti akan memberikan feedback kepada komunikator baik berupa verbal maupun nonverbal. Yang ketiga adalah pesan. Nah, pesan ini adalah hal yang disampaikan dan diterima pada saat proses komunikasi. Pesan memiliki dua sifat, yaitu verbal dan nonverbal. Kalau yang verbal itu seperti secara lisan dan tulisan, sedangkan yang nonverbal itu seperti menggunakan gestur-gestur tubuh dan ekspresi wajah. Selanjutnya adalah media. Dalam komunikasi, media ini diartikan sebagai sarana penghubung dan alat-alat komunikasi. Sederhananya, media ini adalah perantara untuk berkomunikasi. Contohnya itu seperti media online dan media sosial. Selanjutnya adalah saluran. Ini seperti melalui apa kita menyampaikan pesan yang ingin dikomunikasikan, seperti dari film, surat menyurat, koran, dan sebagainya. Selanjutnya adalah efek. Efek ini adalah pengaruh yang ditimbulkan dari pesan yang disampaikan komunikator dalam diri komunikannya. Ada 3 aturan pengaruh dalam diri komunikan. Yang pertama adalah kognitif. Kognitif ini adalah sang komunikan menjadi tahu sesuatu setelah mendapatkan pesan dari komunikator. Lalu ada afektif. Afektif ini adalah terbentuknya sikap atau berubahnya perilaku setelah mendapatkan pesan dari komunikator. Lalu yang ketiga adalah konatif. Konatif adalah sang komunikan ini menjadi bertindak setelah mendapatkan pesan. Lalu unsur yang terakhir adalah feedback atau umpan balik. Nah, feedback ini adalah jawaban atau respons dari komunikan setelah mendapatkan pesan dari komunikator. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan persepsi. Jadi persepsi ini adalah cara kita memberi makna terhadap sesuatu, atau bisa dibilang cara pandang. Persepsi ini terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah persepsi terhadap lingkungan fisik atau persepsi terhadap objek. Jadi contohnya itu seperti pada saat kita sedang berada di kereta api yang berjalan, seolah-olah yang bergerak itu adalah pohon-pohon dan bangunan-bangunan yang ada di luar jendelanya, dan kita seperti sedang berdiam diri saja dalam kereta itu. Yang kedua adalah persepsi sosial. Persepsi sosial ini adalah cara kita memaknai atau menilai sesuatu itu berdasarkan motif, harapan, dan perasaan kita. Jadi setiap orang itu memiliki persepsi yang berbeda. Yang ketiga adalah persepsi budaya. Persepsi budaya ini cara kita menilai sesuatu itu berdasarkan nilai-nilai dan moral yang telah ditanamkan pada diri kita. Ada 6 unsur budaya yang mempengaruhi persepsi. Yang pertama ada kepercayaan, lalu pandangan dunia, organisasi sosial, tabiat manusia, orientasi kegiatan, sama persepsi terhadap diri dan orang lain. Jadi, apa yang kita anggap baik atau buruk di budaya kita dapat berbeda bagi budaya lain. Baiklah, akhirnya kita sudah sampai di akhir video. Saya harap video yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.